Oke, para investor, kita semua kan suka ya, nyari saham yang ibaratnya permata tersembunyi. Perusahaan yang lagi berbenah, yang siap-siap buat bangkit lagi. Nah, hari ini kita mengupas tuntas salah satu yang menarik perhatian, Gozoko Plantations atau GZCO. Pertanyaannya, apakah ini beneran sebuah peluang turnaround yang kita cari-cari? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, intinya begini, GZCO ini saham turnaround yang layak dilirik atau cuma gitu-gitu aja? Nah, buat ngejawabnya, kita akan bagi penjelasannya jadi 3 babak. Pertama, kita lihat dulu kesehatan dasarnya sekarang. Kedua, kita cari tahu apa sih pemicu atau katalis buat masa depannya. Dan yang terakhir, kita timbang-timbang, untungnya di mana, risikonya di mana. Oke, kita mulai babak pertama. Kita mulai dari yang paling dasar, paling fundamental. Gimana sih kondisi keuangan GZCO sekarang? Dan yang paling penting buat kita sebagai investor, harganya masuk akal nggak? Murah atau kemahalan? Sebelum kita lebih jauh, kenalan dulu sama pemainnya. GZCO ini bisnisnya adalah produsen CPO alias minyak sawit mentah dan juga inti sawit. Kebun utamanya ada di Sumatera Selatan. Penting untuk diingat, ini adalah bisnis komoditas murni. Artinya, nasibnya ya sangat bergantung sama naik turunnya harga CPO. Nah sekarang kita lihat bagian serunya, angka-angkanya. Pendapatan naik 8,5%. Oke, itu bagus. Tapi coba deh, mata Anda fokus ke baris yang bawah-bawah. Laba bersihnya meroket lebih dari 74%. Ini bukan cuma soal jualan lebih banyak loh. Ini nunjukin kalau perusahaannya berhasil nekan biaya dan jadi jauh lebih efisien. Nah ini dia sinyal pemulihan kuat yang kita cari. Coba deh, ingat angka ini, 74,2%. Ini bukti konkretnya, bukan katanya-katanya lagi. Kalau secara operasional, GZCO itu udah berhasil membalikan keadaan dan kembali mencetak untung. Kinerja yang membaik itu satu hal yang bagus. Tapi, sebagai investor yang cerdas, pertanyaan selanjutnya selalu sama kan? Apakah pasar udah menghargai perbaikan ini dengan harga yang mahal? Atau jangan-jangan kita masih bisa masuk di harga yang murah nih? Jawabannya ada di angka ini, 0,95 kali. Ini adalah rasio PBV-nya. Buat para value investor, metrik ini tuh udah kayak kompas buat nyari saham diskon. Jadi, poin krusialnya apa? Gini, dengan PBV di bawah 1, artinya pasar menilai GZCO lebih rendah dari total nilai aset bersihnya. Coba bayangin deh, Anda bisa beli seluruh aset perusahaan, pabriknya, kebunnya, kasnya, dengan harga diskon. Nilai buku per sahamnya aja Rp205, sementara harga sahamnya saat itu cuma Rp194. Menarik kan? Mari kita geser ke babak kedua, dan sejujurnya ini bagian yang paling seru. Kinerja bagus dan valuasi murah itu kombinasi yang kuat, tapi kita butuh pemicu, sebuah bensin yang bisa bikin mobilnya jalan. Nah, buat GZCO, bensin itu bernama B50. Apa sih B50 itu? Gampangnya gini, ini adalah kebijakan pemerintah yang akan mewajibkan pencampuran 50% biodiesel dari kelapa sawit ke dalam bahan bakar solar. Ini peningkatannya masif banget dari program-program sebelumnya dan berpotensi mengubah total peta permintaan CPO di Indonesia. Nah, di sini nih letak bom waktunya. Kebutuhan CPO dalam negeri untuk program B50 ini bisa mencapai 59 juta ton. Sementara produksi nasional kita cuma sekitar 49,5 juta ton. Matematikanya sederhana kan? Bakal terjadi kekurangan pasokan yang serius. Dan sebagai investor, kita tahu banget apa artinya kalau barang jadi langka. Hukum ekonomi paling dasar pun berlaku. Ketika permintaan meroket dan pasokan seret, ya harga akan naik. Proyeksi dari para analis, dengan adanya defisit ini, harga CPO global berpotensi terdorong sampai ke level $1.300 AS per ton. Buat perusahaan kayak GZCO, ini bisa jadi durian runtuh. Kutipan dari laporan analisis ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. GZCO itu ada di persimpangan yang unik. Di satu sisi, pemulihan internalnya jalan terus, di sisi lain ada dorongan eksternal yang supermasif dari kebijakan pemerintah. Ini resep klasik untuk sebuah saham turnaround. Oke, kita udah lihat kinerjanya yang pulih, valuasinya yang murah, dan katalisnya yang kuat. Di babak ketiga ini, kita coba bertindak sebagai mentor yang bijak, kita timbang baik-baik semua potensi ini dengan risiko-risiko yang harus kita waspadai. Tapi ingat ya, seorang mentor yang baik itu nggak cuma bicara soal potensi manisnya aja. Kita harus waspada juga. Pertama, kebijakan B50 ini bisa saja ditunda. Kedua, kebun sawit itu perlu dirawat dan diremajakan, dan itu butuh biaya. Ketiga, investor global sekarang makin peduli sama isu lingkungan atau ESG. GZCO harus bisa beradaptasi. Dan yang terakhir, jangan lupa harga CPO itu naik turun. Kita harus siap dengan volatilitasnya. Jadi, mari kita simpulkan. Kalau Anda berinvestasi di GZCO, Anda bisa mendapatkan 3 hal utama.
fundamental yang sedang pulih, harga beli yang bisa dibilang diskon, dan pemicu besar bernama B50. Tapi di sisi lain, ada risiko yang harus Anda pantau. Nah, inilah seninya berinvestasi, menyeimbangkan keduanya. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada pertanyaan ini. Jika kebijakan B50 berjalan sesuai rencana, GZCO ada di posisi yang sangat strategis untuk mendapat keuntungan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini perusahaan yang bagus, tapi lebih ke apakah pemicu eksternal ini akan benar-benar terjadi dan membuka semua nilai yang terpendam. Waktu yang akan menjawabnya.